Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Amelia, NPM 1804040090, kelas C, nomor absen 25, jurusan Ekonomi Syariah, kelompok 14, semester 6. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari, MEI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yang A, yaitu tentang definisi dan manfaat uang elektronik. Yang pertama itu definisi uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, yaitu alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Lalu yang kedua ada manfaat uang elektronik. Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi, serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat. Adapun beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian. Dan yang terakhir, yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran misal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Lalu materi yang kedua, yang B, karakteristik serta kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Yang pertama ada karakteristik uang elektronik. Yang A itu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang B, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang C, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Lalu yang D, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan mata uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik atau e-money, atau mata uang digital atau digital currency. Menurut jenisnya, pembayaran digital atau virtual currency itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat, Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. Lalu yang kedua ada virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang bisa dikenal
dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan pada uang elektronik. Nah, kelebihan uang elektronik sendiri ini ada 3. Yang pertama, transaksi cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Dan yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Adapun kekurangan uang elektronik ada 4. Yang pertama itu tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya itu tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Dan yang keempat, mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Lalu materi yang ketiga, yang C, itu macam-macam uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, uang elektronik yang bernilai uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang itu dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Lalu yang kedua ada uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang apabila masa berlakunya sudah habis dan nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua itu ada multipurpose. Multipurpose itu adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya itu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket, dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu. Adapun berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit. Yang kedua, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit atau unregistered. Lalu materi yang keempat, yang D, yaitu
Uang elektronik dalam fikih muamalah. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik atau e-money adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah yang pertama itu, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan ketentuan umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang A itu diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang C, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Yang D, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana. Yang keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Dan yang kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN MUI /9/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Dan yang pertama, ketentuan dalam akad wadiah yang A itu, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang B, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Yang C, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan atau wadiah berubah menjadi akad pinjaman atau qard, dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard. Yang D, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu atau dana float. Dan yang E, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, ketentuan dalam akad qard. Yang A itu, jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang B, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Dan yang C, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang D, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman atau utang dari pemegang kartu atau dana float. Dan yang E, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Lalu materi yang kelima, yaitu yang E, transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam.
Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Yang pertama ada akad antara pemegang dengan pedagang. Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai atau cash, karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai atau cash terdapat kesamaan sebagai fungsi alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Yang kedua ada prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran relatif atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.